Jumpa lagi di podcast Matius Talk. Talk. Apa kabar Mas Wendy? Puji Tuhan, sehat Mbak Enda. Selalu tetap sehat dan semangat dong. Semangat dong. Dan kita sudah masuk episode yang ke-4. Siapa nih bintang tamunya? Wah, tentu saja ini adalah orang-orang spesial yang Spesial pakai telur. kebetulan bertamu. Spesial nasi goreng kali. Kebetulan bertamu. Langsung langsung ditarik. kita tarik paksa. podcast. Iya. Dan tidak ada kata tidak mau. Langsung, Jadi, oke. harus. Siap Kak, gitu. Iya. Tapi panggilnya Mas Wendy masih tetap Pak sih. Nggak boleh, tadi sudah aku bilang jangan panggil. Ya, sip. Pak. Harus Gimana? tetap berjiwa muda. Betul kita. sekali. Ya, tetap Mbak Enda gimana tahun barunya? ceria dengan podcast kita dong kemarin. Oh, iya. Jadi kita buka tahun baru, kita lihat dulu podcast yang kemarin tuh kan, pas tahun baru. Yang malam tahun baru ya. Terus kita rayakan dengan bakar-bakar. Iya. Kita tunggu kembang api karena kita tidak menyalakan sendiri ya, Betul. melihat tetangga saja. Iya, dan sekarang sudah masuk, Sudah masuk minggu kedua bulan Minggu, Januari. iya. Tidak terasa 2023. waktu begitu cepat berjalan. Tahu-tahu Desember 2023 lagi ya. Iya. Ya enggak lah, masih setahun 12 bulan, masih lama. Masih banyak karya yang bisa kita Betul. buat. Oke, semangat berarti ya Mas Wendy. Iya dong, semangat di tahun yang baru. Dan langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Bintang tamu Nih, kita. dua-duanya lucu-lucu loh ternyata. Iya. Nanti kita suruh nyanyi Dan aja ya. mereka membuat saya sangat bahagia sebenarnya Mas Iya. Wendy ya. Ini di belakang mereka lagi ketawa-ketawa, cuman nggak kelihatan aja. Iya, bener. Nanti saya kasih tahu kenapa saya bahagia dengan dua tamu kita ini. Sip. Mari langsung kita panggilkan. I've been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. Oke, Ya. selamat datang. Berisik ternyata. Bentar, nggak jadi. Batal. Tolong bersikap. Oh ya udah pulang. Pesen Grab. Tuh kan bener kan? Belum ya? Udah lucu kan? Bener rame. Iya. Kenalin dong. Maksa saya kenalin. Tapi Iya. Tadi udah dikenalin gak sih? Nggak, saya belum. Belum ya? Belum kan? Ada banyak yang belum kenal. Oh, ya ini Beliau coba. adalah ini bapaknya pasti kenal. Masa nggak kenal tiap misa pagi loh. Iya, oke. Depan gua Maria jaga. Nyapu. 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 Ternyata beliau adalah salah satu karyawan baru. Bukan ya? Bukan. Kita baru direkrut. Kita baru Romo kita paroki ya. Romo paroki. 1 minggu yang lalu ya. minggu yang lalu. Iya, benar. Kita posisinya mana sih? Posisinya apa? Kalau aku sih itu di gua Maria itu. Oh, kalau aku di ini. Di mana kamu? Toilet. Mirip sih ya. Jadi kalau lihat saya pasti langsung mules. Betul. Ini Tapi kalau dalam setengah menit nggak serius saya berhentikan podcastnya. Disuruh memperkenalkan Ini diri. kan udah lebih dari setengah menit. Suruh memperkenalkan diri kok Kacau malah mata. mengakui jadi ini tukang kebun, jadi toilet nih gimana? Ini yang deg-degan adalah Komsos. Oh, iya. Bener nggak bener nih. Oh, gitu iya, kan. iya. Ini sebenarnya siapa sih? Berarti kita harus benar. Bener. Bener sebentar aja dulu. Oke, silakan. Bener sebentar. Habis itu baru kita ini lagi. Bener. Oke. Coba sekarang Udah kamu siapa? Sekarang kamu siapa? Aku siapa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Christopher Da Vinci, Retop, Frater Christopher Da Vinci Retop. Biasanya dipanggil Frater. Frater itu banyak. Iya, Frater banyak ya. Benar-benar. Iya. Frater? Frater Christo. Oh, bukan Frater. Da Vinci dia ya? Frater Christo, Bukan. bukan. Katanya kalau Da Vinci dulu kata kelas nggak cocok sama muka. Ya bisa dinilai sendiri kalau dengan spek seperti ini ya. Namanya Da Vinci kira-kira orang mikirnya kan dah. Ya ampun. Oh, ya keren gitu kan. Pasti Boleh, jujur. boleh, gitu, boleh. ya kan? Makanya lebih baik realistis. Namanya Creator Christo ya. Oke. Paling tepat memang Frater aja kali ya. Iya, Itu lebih kelihatan. universal. Nah, Iya. Universal. Kan Katolik universal ya nggak sih? Bener, betul. Katolik tuh universal. Ayo, lanjut.
Sebelahnya nih frater juga Frater bukan? siapa? Frater apa bukan? Nih. Kebetulan iya. Puji Tuhan, berarti Iya. yang diundang bener nih. Kemarin ngakunya enggak. Katanya masih PPA Itu gitu. itu kalau ke beberapa orang tertentu. Oh, iya. Kalau ini kan ke podcast kita ngaku Ke podcast. Iya, kan podcast. Iya betul, Matius Talk harus Matius ada. Talk, Matius Talk. Betul. Benar. Oke. Boleh kenalan nggak nih? Boleh, silakan. Halo semuanya. Nama pendamping Pia. Iya, makanya biasanya langsung tahu. Tahu. Itu kan biasanya, ya enggak. Lanjut. Ini dipotong bener nih udah nih. Belum. Lama banget lu. Nama saya Leonardus Andika Yuda Putranto. Biasa dipanggil Nengok. Iya dong. Oh iya dipanggil betul. Nengok. Biasa Iya, dipanggil iya. Oh, iya. kan biasa dipanggil Nengok. Iya. Baru nyambung. Iya, baru iya, nyambung. iya. Nyambung Dipanggil. dikit. Iya, Dapat boleh. Atau sapaan lain ya Frater Andika. Frater Andika. Jadi ada frater Kristo dan frater Andika. Salaman dulu. Salaman dulu. Selamat Ya, tahun Mas. baru, tahun baru, selamat Ya, malam Mas. ya. Malam. Kita tadi Natal suruh panggil tahun Mas baru. kan katanya. Iya, kita panggil Om. Jangan. Oh, Mas ya. aja Mas. Mas ya, Mas. Oke. Oke. Ini ngomong-ngomong kalau enggak ada. Enggak ada apa-apa. Oh, enggak ada ya. Aku tuh mau cerita gini, Iya. kalau di Polandia tuh ada istilah nggak boleh duduk di ujung meja. Karena kalau duduk di ujung meja itu dia akan susah menikah dan akan lama jomblo gitu. Ya. Ya memang Bener berarti harus tetap. Oh iya, berarti jangan sedih ya. Kok tadi saya malah iya. Kalau udah nikah nggak apa-apa duduk di ujung meja. Oke. Aku pindah dulu. Berarti posisi yang tepat ya. itu di ujung meja juga. Kak. Enggak. Enggak, Kita enggak. agak minggir. Oh, Ujungnya ke sana. kita juga agak minggir. Katanya kalau duduk di sebelah sini rezekinya seret. Benar-benar ya, dari awal saya ngajak berdua ini sudah dikasih tahu mereka pasti ribut lah, Iya. rame gitu. Saya diem aja deh, udah mereka aja yang ngomong. Podcast diambil alih. Jadi Kristo Andika Talk. Kristoan. Kita bintang tamu malah kurang ajar. Lupa di record ya? Oh lupa. Ya aku lagi. Jadi Oh, lupa gimana? di record. Lupa di record. Aduh, udah heboh banget. Beneran. Enggak lah. Gue kira beneran. Ya kita isengin. Tapi bener loh ya, aku bahagia banget dengan berdua datang ini ya. Iya. Jangan bilang kelihatan kurus. Saya menjadi kelihatan kurus di antara mereka, tapi tidak di antara ini. Saya makin ramping berarti. Oke, nah kapan datang sih, Pater? Kalau kita datang Kita tadi tanggal- kan jam Liburan, 7. ini liburan aja ya, liburan aja ya. Iya, Liburan, kita liburan 2 liburan. minggu. Kita libur. Seminggu. Seminggu aja. Seminggu. Seminggu. Emang jatahnya cuma segitu? Harusnya kalau kita Enggak, 2 minggu. misalnya itu Kalau- dengan dengan belajar sekian tahun baru boleh pulang atau Oh. Oh ya, oke. Oke. Baru mau dijawab. Baru mau dijawab. Baru mau Itu dijawab. intronya ya? Intronya. Oke. Oke. Jawab. Ya kita emang biasanya kalau di Semeru Tinggi kan memang liburnya 6 bulan sekali. Nah biasanya tuh Juni Juli sama pas Natal. Nah, tapi sebelum libur tuh kita biasanya ada kegiatan yang namanya pastoral. Pastoral tuh kayak bantu di paroki-paroki gitu, pelayanan misa kayak gitu bantu. itu diarahkan ke Ke parokinya. Ke parokinya. Iya, Oh, betul. nggak Diarahkan. boleh ya? Nggak boleh. Kami ngocok modelnya. Oh gitu. Jadi Lotre. iya. Oh, loh. Jadi ngambil hoki-hokian. Oh, Jadi gitu iya, iya, modelnya. Serius lu? Iya. Jadi lagi dia ada kita udah buat paroki mana, kita ambil endorse, nggak boleh endorse. endorse ya. Mohon maaf ya. Itu di pip ya, nanti di pip. Maaf malah endorse. Ya, itu ambil itu kita kocok, kita kocok terus kita seberuntung kita paroki mana. Jadi frater pun bisa merasakan rasanya arisan. Iya bisa. Iya. Itu ada dapat paroki di Roma atau di Spanyol. Waduh, kejauhan itu mah. Kawan ya. Iya. Mereka belum dapat jatah. Belum Iya, ada. iya. Kita Belum dapat mau jatah. kirain Belum dapat jatah jauh-jauh sampai juga. sana. Kadang Iya. bahasa Indonesia aja nggak lancar. Iya, iya. Mereka lebih lancar bahasa Jawa katanya. Iya, mungkin kita bisa pakai bahasa Jawa ya. Boleh. Paling Boleh. Mas Wendy aja yang nggak ngerti. Aku iso no. Oi. Aku isone sing
kasar-kasar. Sing kromo mboten ngertos. Oke. Duh. Terus kayak gini ya. Ini jadi di sini nih lagi dalam Dalam rangka rangka pastoral liburan. tadi. Enggak. Kita liburan. Nah, pastoralnya di mana? Kalau kemarin aku di Blitar. Di Blitar. Oh, Blitar. Aku di Pemalang. Berapa lama? Sekitar 10 hari. 10 hari. Sebentar nggak ngerjain Aku apa-apa. seminggu. Minggu ya. Terus ngapain? Apain apa aja yang di Kalau kegiatan. kalau aku sendiri bantu di stasi gitu sih. Tadi di Gua Maria nyapu-nyapu tadi. Ini toilet, Mas. Ini Toilet. Saya toilet. Ini yang Mas. Maria salah ya. Ya kalau aku sih paling ya bersihin toilet stasi. Gak. Kalau aku paling bantu persiapan misa di stasi kan. Kalau di stasi kan mungkin kalau di Jakarta stasinya besar-besar ya. Kalau di pedalaman gitu kan kita nggak akan menemukan lagi stasi-stasi yang semuanya tuh serba ada gitu kan ya. Itu kadang yang kasulanya belum ada, hostinya belum ada. Ya terus apalagi mungkin bukunya belum ada. Nah, itu kita bantu untuk mempersiapkan gimana supaya perayaan Natal itu juga bisa dirasakan oleh mereka yang mungkin iya. secara fasilitas masih kurang. Dan itu selama 10 Gak usah hari nangis. stay di stasi itu ya. Iya, ya setelah Natal ya kita kalau saya sih nggak ngapa-ngapain ya, paling main kunjungan tetap kunjungan umat gitu, main-main sama anak mudanya. Aku tahu kenapa. Nah. Aku tahu kenapa lama. Bentar itu pertanyaan nanti kan. Iya. Simpan dulu, Kak. Simpan dulu ya. Simpan dulu, Kak. Aku mau nanya itu tadi, pantesan lama 10 hari diem di stasi. Enggak, karena bulet-buletin hosti tadi kan nggak ada hosti. Bulan-bulatin. Guntingin Iya, kamu ini. Guntingin hosti. Jangan-jangan jahit kasula juga? Enggak. Dia mewarnai. Jadi kasulannya putih. Kalau pas merah gitu. Itu Kalau Bang. Frater Andika gitu juga kurang lebih. Kurang lebih gitu juga. Tapi kalau aku kebagi dua sebenarnya. Enggak, ini Serius? pastoralnya. Jadi Pastoralnya. 3 hari itu memang di Pemalang. Kurang lebih seperti Frater Christo lah, bantu-bantu misa di stasi, di paroki juga. Lalu yang berarti 7 hari 4 hari lainnya aku tuh pergi ke Wonosobo. Jadi kalau di Keuskupan Purwokerto itu kemarin banget nih. Kemarin banget baru ada acara Purwokerto Diocese Youth Day. Jadi kumpul orang muda, kumpul OMK. Nah, ini orang muda lagi nih. Kumpul OMK Sekuskupan Purwokerto. Nah, aku datang ke sana untuk kita berdinamika bareng, acara bareng, membantu juga di sana. Itu kalau aku. Itu tugas-tugas seperti itu sudah diarahkan belum ya? Diarahkan sama Romo parokinya atau aku Inisiatif. sendiri oke. gitu. Kalau biasanya ini ya, nggak tahu sih, kalau dari seminari kan biasanya udah langsung kayak memberitahu. Oh, nanti kamu tugasnya ini. Tapi kan di paroki kadang Romo kayak langsung on the spot gitu loh. Pater tolong bantu ini kayak gitu kan. Jadi ya Sesuai kita siap. yang kurang apa? Kebutuhannya. Belum kalau kita berjumpa sama Romo yang mungkin agak pendiam gitu, kita juga harus inisiatif, Kak. Itu. Jadi harus tanya, Romo, saya bisa bantu apa Gitu ya. Halusnya begitu. Romo tuh maunya apa? bukan halusnya. Kamu maunya apa sih? Romonya diam aja kan. Romo maunya apa sih? Kan Romo diem itu karena merenung. Oke. Terus Romonya menjawab, kamu nanya. Kacau podcast saya ini. Malah ngomongin Romo. Kamu mau tahu tugasnya apa? Nih, saya kasih tahu. Itu yang temu OMK OMK tadi itu. ada yang mengguncangkan iman kah di sana di acara itu apa nanti? Itu nanti. Oh nanti. Itu tadi. Oke. Bukan mengguncangkan iman apa ya? Nyenggol. Kalau mengguncangkan Kalau mengguncangkan ini mah. Kalau nyenggol gini. Gini. itu salah satunya yang membuat mereka semangat untuk yang keikut yang remaja. Begitu. Ini dia membuat kita semangat berpastoral. Betul. Bagaimana kita bisa tetap kuat ya kan? Iya, betul. Memang brother nggak punya pacar. Waduh, katanya nanti. Nanti itu pelan-pelan.
Kalau Itu nyambung ke tadi. gimana? Jangan-jangan lu kan Iya, baru iya. kemarin tuh. Iya. Baru kan. Baru Iya. baru kunjungan kan baru saja. Iya, baru kunjungan. Jadi pertanyaannya, Mama emang ada dapet pacar di sana? dapet sih enggak ya. Enggak ya. Enggak sih. Apa Abis ya? ini aku dimarahin Enggak, sama mamanya. Enggak, enggak. Saya mau telepon papanya nih. Disambungkan. Halo, Pak. Jangan. Kebetulan saya kenal papanya. Jangan Mas. Papa tambah susah hidupnya. Papa sudah cukup bahagia Papa dengan sudah- kehilangan Nah, anaknya. iya. Kedua. Iya. Karena dia paling gak seneng itu bulan Desember sama Juni. Anak yang susah datang. Karena Ngabisin beras. Habisin beras. habisin makan. Makan. Terus menu-menuin rumah Menemenin karena rumah, tidur ngorok. Tidur. Oksigen harus beli karena nggak bisa habisin oksigen. Betul. Emang. Saya pulang dulu ya. masih diterima di rumah. Pulangnya ke rumahnya Proto Kristo. Oh gitu. Beda rumah. Maaf ya Bapak Ibu, kami banyak bercanda di sini karena memang Iya. frater-frater ini lucu-lucu. Jadi Iya. Rame. kami Kalau harus mau di bisa skip nggak apa-apa. mengimbangi. Kalau mau di skip. Enggak, nanti muncul Jangan. di komen di bawah. Itu hostnya kurang ajar sama frater. Bercanda. Harus disclaimer Ada juga yang dulu. komen, Disclaimer. ada juga yang komen, frater nggak cocok jadi frater. Tapi nggak apa-apa ya. Kita bercanda kan, bercanda. Iya. Iya. Tadi pertanyaannya Biar dijawab. biar podcast ini makin nggak ada isinya. Ini salah satu cara mereka untuk menghilangkan pertanyaan yang saya lontarkan. Iya. Yang Mengalihkan intinya, kemana-mana. Saya minggir. Intinya dihilangin, intinya Iya, malah di dihilangin. sana. Jadi dari ceritanya tadi kan apa? Itu apa aku sering kunjungan Nah, sama Alka. RK kan 10 hari itu 4 hari ya? Aku 7 hari total lah. Aku 7 10. hari. Nah, 4 harinya adalah dengan OMK Oh, kan? iya. Kan setengahnya udah kan? Iya. Pertanyaannya sudah dapat belum ya? Enggak, jangan. Sudah. Kalau Aku lihat HP dulu ya. Enggak. Ini takutnya nanti Romo Rektor enggak. Kalau saya sih Gimana? jawabannya simpel. Oke. Apa tuh? Jawabannya simpel Apa sih tuh? kalau aku. Ah. Kenapa masuk seminari? Karena nggak laku. Ya kurang lebih sama karena aku. Kalau aku bukan gak laku, sadar diri. Jadi beneran gitu. Enggak. Enggak. Tapi Nah, kalau kita punya masalah kalau dulu. kalau kita bahas masalah frater pacaran apa enggak, itu sebenarnya bukan masalah boleh atau nggak boleh sih. Ya, oke. Tapi pantas apa nggak pantas Ya, gitu. betul. Karena Oh, kan iya. kita tahu kan frater kan mau jenjang ke jadi romo ya kan. Dan kalau misalnya pacaran kira-kira pantas apa enggak gitu kan. Bener apa enggak ini? Balik- Apa sih balik yang lagi ke bener? diri Nah, pribadi. Dari diri pribadi karena nggak ada yang melarang kok kalau masalah Itu boleh beneran. atau nggak boleh. Iya beneran. Nggak ada larangan nggak boleh Nggak ada. pacaran gitu di. Tinggal pantas atau nggak pantasnya aja. Oh, gitu. kirain ada. Kira-kira pantas gak sih kalau frater pacaran itu Jadi kira-kira? seperti mengandaikan, loh kamu nanti aja nggak nikah, Ah, masa ngapain nih cil-cil pacaran kayak gitu loh. Simpelnya gitu. Tapi terkadang orang mikirnya, oh, ojo nyeduk-nyeduki frater gitu, frater. Padahal Betul. nggak apa-apa. Padahal nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh Nggak, gini. maksudnya dekat sebagai ini ya, apa Sebagai teman, teman. Maksudnya gini kan, sahabat. Kita nanti juga jadi romo juga akan berbaur dengan umat yang nggak cuma laki-laki semua kan. Gitu ya. Dan perempuan Jadi juga betul, gitu. betul. Jadi gini, karena kan selalu bilang terutama orang yang sudah usia begitu ya. Iya, iya. Ah. Hati-hati dengan kita tidak boleh terlalu dekat dengan frater-frater ini supaya boleh tidak dekat. supaya tidak menimbulkan Apa kecurigaan atau iya. Bukan, keinginan sehingga membelokkan rencana Nah, iya, akan itu Romo tadi. menjadi Dari seminari itu tidak ada larangan untuk pacaran. Kalau setiap kali saya tanya ke Romo, bukan masalah boleh atau nggak boleh, frater. Oh, Tapi itu tadi, pantas atau tidak pantas. Atau tidak pantas. Ya. Itu yang harus di ini Aku sih. kira ada larangan larangannya supaya kalian lurus gitu. Udah. Kalau pantas dan nggak pantas itu kan mengandaikan kedewasaan kita gitu loh, Kak. betul. Iya. Bukan, kita udah nggak didikte lagi nggak boleh, Iya. tapi kamu mikir gitu loh. Dan nggak cuma kita aja, tapi juga orang yang lihat kayak, oh, lu frater masa frater masa frater pacaran sama cewek gitu tuh ya. pacaran. Tapi kadang juga umat salah menangkap.
frater sama jalan sama cewek dikira pacaran. Padahal kan bisa aja kakak adik Bisa misalnya. jadi itu. Saudaranya Gitu kan Saudaranya. bisa jadi, tapi kadang menangkapnya pasti pacaran gitu. Wah, Iya. kayak gitu loh yang kadang menimbulkan mkesalahpahaman gitu. Yang harus kita Katanya, kasih. jadi sebenarnya cewek-cewek itu remaja boleh deket sama para frater ini karena salah satu tujuannya adalah supaya frater itu punya keyakinan bahwa ini jalan yang aku pilih bukan dengan kau gitu. Ya kan? Betul. Nah, itu aku termasuk yang salah tangkep. Karena saya pernah ngajak frater untuk bantu di bir remaja. Ketika si cewek-cewek ini sudah mulai yang pendekatannya sudah ya namanya remaja gitu kan, saya langsung kan frater di depan, posisi duduk di bis tuh Dipisah. dipisah. Ternyata saya kena tegur dari Romo, nggak apa-apa biarin aja. Kok gitu sih Mo? Ya itu salah satu proses mereka gitu. Betul. Proses para frater Betul, Kak. ini. Baik, sudah kami bawakan cewek-cewek gadis-gadis. Masuk. Ntar penghuni sebelah. Siapa itu? Siapa? Gadis penghuni. Jangan asal ngomong di sini. Jangan asal ngomong. Kamu sadar kadar keberanianmu tuh gak seberapa. Kamu sadar. Keberanianku tipis. Nah, keberanianmu tipis. Tapi pada intinya kita kembali lagi ke ini ya, bahwasanya itu tadi pemahaman kita bahwa kita jangan deket-deket frater itu pemahaman yang salah, tapi bukan berarti membebaskan gitu ya. Dalam arti tetap ada batasan. Toh frater juga Manusia. setiap orang pasti akan punya batasan-batasan tersendiri gitu loh. Gitu. Dan yang penting fraternya juga. Jangan kegatelan. Itu penting, Iya, itu iya, penting. iya, Jadi betul. kadang aku kasihan seolah-olah salahnya tuh selalu perempuan. Padahal udah enggak juga gitu. Kadang yang fraternya terlalu membuka atau gimana. Jadi sama-sama menjaga lah. Jangan terlalu membuka ya. Betul. Jadi selalu kostumnya harus itu kan, nggak boleh buka. Iya, betul. Oke. Tapi berat nggak buat ngejaga itu? Ngejaga itu kan nggak gampang ya, apalagi kan temen-temen kan kalau di seminari cowok lagi kan ya sama lah seperti anakku sekolahnya cowok semua, yang kedua cowok semua gitu Itu kan. asrama juga ya? Enggak asrama. Oh, satu di sini, itu. Oh, iya. Di PL sama Gitu, Kamis. iya. Di pip. Terus. Nah, itu juga sama karena kan temennya cowok semua Iya. cowok semua. Setelah kuliah banyak ya ternyata. Banyak yang indah-indah, bunga-bunga indah di luar sana. Gitu. Nah, kalian berat nggak sih? Apalagi kalau seminari Gini-gini? kan dia nggak bebas untuk keluar. Iya, Tapi mungkin iya, kalau oke. sudah pendidikan mungkin bebas ya. Eh, Beda kalau misalnya aku bisa lihat di novisiat gitu kan. Oh Mereka kan ya, lebih agak terbuka ya, lebih bebas gitu sih. Benar. Tapi yang nggak sebebas yang dikira juga sih, Kak. Oh gitu ya. Tetap Kegiatannya ada. apa sih? Selain kan ini udah di Sanata Dharma tuh kuliah ya. Apa? Iya. Di- Oh ya, tadi kita belum kenalan, kita projo apa? Iya, ya kita belum Frater kenal mana? Projo mana ya. Kenalannya Tapi nggak banyak belum bercanda sih. lengkap. Nggak apa-apa. Dikat, diulang lagi. Nggak apa-apa. Dari perkenalan. Nggak Nggak apa-apa. Kan tadi mumpung pertanyaannya kegiatan. Nyambung ya, mungkin tadi kita nyambung, juga ya, tadi belum nyambung. perkenalan ya. Oke. Iya. Kalau ini Kalau saya itu Frater Projo Purwokerto. makanya kuliahnya di Kuliahnya Sadar, di tadi Sanata katanya Dharma Sadar di ya. Kentungan di Jogja. Kentungan. Kalau aku di Projo Surabaya. Jadi Projo Surabaya. jadi sebenarnya di Surabaya untuk kuliahnya di Universitas Katolik Widya Mandala. Oh, Widya Mandala. Widya Mandala Surabaya. Ha. Kenapa Kenapa milih di harus luar kota? berbeda Ya. sih kalau temenan begini sama-sama ngambil projo, satu Purwokerto, satu Surabaya. Iya, keluarga di Jakarta ya. Ke Jakarta, yang Keluarga keluarga Jakarta semua. Jakarta Makanya semua. Oke. apa ada sebelum berangkat itu ada konflik sehingga Kalau aku mungkin jelas ya, tadi kan diceritain ayah suka nggak nerima. ada konflik dengan Frater Oh, Kristo dengan Frater- sehingga memisahkan diri. Kalau ini dulu udah sering aku ajak untuk ke Surabaya, tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau. Karena aku ragu ngeliatnya dia. Dia takut ditaruh di tempat Iya. yang salah gitu ya. Iya. Kok jadinya kayak gini Aku gitu takut, kan. aku takut. cari suasana pedesaan karena di Jakarta dibuang Iya. bapaknya, di Surabaya kan. Bahasanya dibuang bapak.
Bercanda. Canda, nggak apa-apa. Bercanda. Di Surabaya ada Frater Kristo yang aduh saya cari yang Aku takut ngeliat outputku kayak gini. Akhirnya dia mencoba untuk mencari alternatif lain. Apakah menjadi lebih baik? Kita nggak tahu ya. Sepertinya tidak. Bisa saja jadi sama saja. Kenapa pilih di luar kota? Kenapa Maksudnya pilih di sana? Kalau aku dulu di seminari menengahnya kan Dagarum, Blitar. Oh, Blitar. Itu dulu karena Romo Alfon, mungkin teman-teman Bapak Ibu tahu ya Romo Alfon. Oh iya, XX. kenapa nggak di XX kalau gitu kalau dari iPhone? Dulu itu kan dia nawari, udah kamu masuk seminari Garum aja. Dulu saya juga pernah di situ. Udah aku masuk. Terus setelah masuk di sana, dia datang ke seminari tuh. Terus dia bilang, "Kamu masuk mana?" Ya pengennya sih SX Romo, aku bilang gitu. Maaf ya Romo Alfon nih saya cerita. Terus Romo Alfon bilang gini, "Kamu kalau masuk SX harus bisa makan jagung, makan sagu gitu kan." Dia kayak ditakut-takutin gitu. Tapi sebenarnya aku juga nggak takut, tapi akhirnya kayak agak aduh, apa ini Romo Alfon gak pengen aku masuk SX ya gitu. Overthinking ya. Kayaknya memang Romo Alfon kan udah tahu aku dari kecil kan. Mungkin aku dulu tuh kecilku tuh dulu imut-imut gitu ya. Maksudnya Mungkin. Sekarang amit-amit. Maksud dulu dia tahu kalau aku tuh mungkin orangnya agak sedikit manja dan lain sebagainya gitu. Jadi dia kayak pengen mencegah aku untuk masuk ke SX gitu. Terus akhirnya setelah aku melihat sosok Romo yang di seminari juga, terus akhirnya aku mau memutuskan masuk Projo Surabaya. Karena dulu Romo-Romo pembimbingku di Blitar itu Romo-Romo Projo Surabaya, dan aku ngeliat waktu itu Romo-Romonya keren-keren gitu kan, hebat-hebat. Jadi, terus juga apa punya karisma gitu. Terus akhirnya udah memutuskan untuk masuk itu aja. Jadi Romo Alfon gak keren ya? Iya, maaf Romo ya. Tetap keren kok Romo Alfon. tetap. Tolong ya, jangan disimpulkan. Saya biarlah Bang Arya udah disimpulkan. Ini kayak podcast bakal bermasalah dah. Ini nanti bisa banyak di band YouTube Iya. tadi sebelum kita mulai rekaman itu tuh kami yang ditindas. Sekarang saya mau balas begitu udah direkam, kami balas ke narasumber ini. Tapi Romo Alfon is the best sih karena Keren. karena dia yang memperhatikan panggilanku banget. Betul. Oh masih ini. Dulu sampai aku Garum kelas 3 dia dampingi terus. Kan dulu dia juga pas aku SMP dia buat klub itu loh apa? CSC. Ya, Kamensi betul. Club itu loh. Kamensi Club. Nah, Anakku mungkin Bapak Ibu ikut, tahu ya. Ikut ya? Anakku ikut dari SMP saja. Waktu itu sama Enggak tahu. Saya enggak tahu. Ini enggak tahu. Ada ini yang salah nih. Saya nggak tahu. Oh, nanti mungkin bisa dia kita anak perempuan, ceritakan. jarang ikut. Nah, jadi gitu ya. CSC ada kan ya Ada, tapi ya. ada. Setelah itu tadi Romo Alfon nggak ini lagi. Karena dia kecewa karena Frater memutuskan tidak mengambil Saveria. Lah, dia Maka malah- dia tidak Kalau aku rasa dia mendampingi lagi. beruntung sih. Enggak ngerti. Lah dia malah bilang gini. Mungkin itu kali. Dia malah bilang gini. Ah. Udah, bagus kamu masuk Projo Surabaya. Karena kan dia tinggal di Rembang. Rembang tuh kan wilayah Kuskupan Surabaya kan. Iya. Nah, kenapa kok dia nggak masuk Projo Surabaya dulu, tapi dia milih SX? Nah, setelah aku masuk Projo Surabaya dia bilang, "Ya udah, kamu masuk Projo Surabaya aja. Kamu menebus dosa-dosa saya dulu." Gitu. Jadi yang kayak Berarti apa berarti? jadi dia kayak mencari penebusan dosa. Kita yang menyuruh saya itu masuk sana. Enggak loh. Maksudnya ini memang murni dari hati saya. Berarti ada sedikit kecewa. Kenapa dia masuk XX gitu? Mungkin dia agak sedikit ini kali ya dibully. Kenapa kamu anak Rembang tidak masuk Projo Surabaya? Udah. Sudah, Kupingnya sudah. panas di Oh, sana. iya. Kenapa kamu masuk SX? Tapi setelah ada saya, bagus. Kamu telah menebus dosa-dosa saya. Nah, tapi ya itu, kita tetap tetangganya Saverian dong. Pasti. Ya. Tetap Saveria. Ya. Saverian is the best. Gini kayaknya. Nanti kita nggak diboleh di sini kalau Saverian. Mantap. Saverian. Ya mereka sudah mulai ketakutan Bapak Ibu. Next kita akan undang Frater Saverian. Mungkin mereka Bener. Ya kita panggilkan Romo Saveria. Ini sahabat kita, Romo-Romo Saverian ini. Romo ini ada yang sudah mulai takut. Berarti mungkin sehabis ini kita nggak pernah sarapan di pastor lagi. Tapi tadi makasih Romo sarapannya. Malah jadi surat lanjut. Nah kalau Veteran Frater kita, kita, veteran kenapa? kita. Ya.
Kenapa di Purwokerto? Kenapa di Purwokerto? Padahal seminari Wacana Bakti di Iya, Jakarta. betul, Jakarta. Keluarga juga di Jakarta. Waktu itu aku punya ini sih, Mas kakak dan frater. Punya cita-cita untuk kembali ke tanah kelahiran. Oh iya, gitu betul. loh. Dia kelahiran Purwokerto tahun 2001. Iya benar. Kok kayak ragu gitu bener. Ya dulu tuh aku Langsung kerasa tua ya. Aku sudah apa ya? Iya. Dia baru lagi. Karena kita bukan terbalik. Lanjut. Jadi aku lahir sama baptis waktu itu di Purwokerto. Aku lahir baptis di Purwokerto karena memang keluarga ibu. Itu dari Purwokerto semua. Nah, aku ya kenal lah sedikit dengan Keuskupan Purwokerto dan semakin besar itu melihat ada sebuah ketertarikan bener tadi. Kalau Keuskupan Purwokerto kan banyak wilayah yang masih sederhana, pedesaan. Dan itu aku pernah baca buku itu tentang almarhum Monsinyur Sunarko. Dulu itu Uskup Purwokerto. Oh, Julius Sunarko. Aku pernah baca buku tulisan tentang beliau saat kelas 2 SMA waktu itu. Baca dan melihat cerita pelayanannya tuh menarik. Masuk ke stasi-stasi, masuk ke daerah-daerah yang di Jakarta nggak ada deh. Penuh tantangan. Penuh ya. tantangan itu loh. Aku merasa tertarik, merasa kayaknya ini dunia baru yang harus kita coba gitu loh. Iya. Daripada berganti dari situasi macet-macetnya ibu kota gitu, coba Banjir-banjirnya. banjir-banjirnya Ya, ibu kota. ya, Nah, terus akhirnya aku pilihlah untuk masuk ke Purwokerto itu mendaftar. Ceritanya pulang kampung ya. Ceritanya pulang kampung sebenarnya. Sebenarnya agak ini juga ya. Nggak asing juga, bukan Iya, tanah asing bukan juga. tanah asing. Ah, terus kan kalau ini enggak apa? Maksudnya kalau memilih Xaverian kan malah diutus ke daerah misi yang tadi nggak jelas kan yang mungkin lebih menantang kan. Kalau gini Mas Andi, kebetulan nih saya dipercaya untuk nemenin, mau bilang ngajar cuman takut aja ya, nemenin teman-teman di Xaverian, Pranovis gitu ya. Orangnya kecil-kecil. Oh. Kok ketawa sih? Lu jangan kecil. Dia takut Besok nggak untuk boleh sarapan. menjadi yang kecil itu, makanya dia nggak bilang nasi jagung gitu, dia nggak mau, Sagu. makanya dia sagu kan. Nah itu yang dia nggak siap, makanya yang masuk Benar. Xaverian kecil-kecil kan. Kecil ya. Iya kan? Buktinya? Sekarang buktinya Romonya juga kecil. Maaf Romo. Romo kita ya kan? Seperti itu. Iya, iya, Nah, benar. seperti Kita ini nggak- memang mereka nggak Benar, siap heeh. untuk mengecilkan badan. Kami Jadi takut akhirnya ya, ambil kami projo. takut, makanya kami ambil projo. Kesannya projo buat menggemukkan. Istilahnya projo kayak tambun-tambun ya. Itu beneran itu alasannya. Enggak. Ya, Enggak, panggilannya ke sana. Ya, mungkin mungkin dalam- mungkin ada nggak misinya kesana. beda-beda soalnya. Iya, dalam kesempatan Ya kan? pertimbangan akhirnya untuk milih jadi imam projo gitulah. Tapi kau kayak emang udah dipanggil ke Jawa Timur sih kalau aku merasa. Karena dulu pas tes di Garum tuh 2014, kalau masih ingat itu kan letusan Gunung Kelut besar-besaran itu. Betul, heeh. Ini Ya. kena efeknya mana coba? Ini efeknya. Itu bukan karena lahir dulu ya. Iya. Efek kelut. Efek Jadi kayak apa? Kesana tuh dulu dalam kondisi gunung baru meletus, terus habis itu orang tua kayak melarang gitu kan. Cuman aku sendiri nekat gitu pengen tes di sana, meskipun gunung meletus kan. Tapi berkat itu akhirnya ternyata memang jalanku ke sana. Coba kalau misalnya aku berhenti nggak jadi berangkat ke sana ke Blitar untuk tes, mungkin aku nggak hidupku bukan lagi di Surabaya gitu, Projo Surabaya gitu. Jadi memang aku merasa udah panggilanku ke sana. udah digiring. Udah digiring ke sana. Udah digiring oleh Roh Kudus ke sana. Iya, betul. Di sana nggak ada saudara. Kalau ini kan enak ya. Masih ada. Masih saudara. banyak. Kalau di Jawa Timur aku kayak nggak punya sama sekali saudara gitu. Oke. Jadi tolong kasihani saya. Udah. Mana bisa ya kasihani kalau badan begitu. Orang mau ngasih makan juga ragu Mikir-mikir kan. ya. Ini kok minta tapi subuh. Iya kan? Ah, Dari itu masih berapa jauh sih? Dari apa? dari ya, ha? Dari kalian sampai ke Tahbisan masih berapa lama sih? Oke, ini beda-beda. Kalau Frater Krista berapa? Kalau saya
2,5 tahun lagi diakon, 3,5 2,5 tahun lagi romo imam. Jadi kan sekarang saya posisinya sudah tinggal sedang skripsi. Jadi tingkat 4 kalau di tempat kami tingkat 4. Tingkat Skripsi 4 ya? udah setengah tahun lagi selesai, S1 selesai langsung S2 ceritanya. Kan kalau di seminariku nggak ada tahun pastoral. Jadi setelah S1 langsung S2 2 tahun, langsung setelah S2 langsung diakon. Jadi kalau dihitung-hitung ya 2,5 tahun lagi diakon. Gitu. Kalau romo 3,5 tahun. Sampai ke romo. Setelah diakon. Setelah diakon setahun untuk jadi romo. Oke, setelah diakon. Jadi total 3,5 tahun 3,5 lagi tahun, ya. iya. Semoga lancar ya, Frater. Amin. Semoga kuat Frat loh. Semoga kuat. Ya, oke. Wah, ini loh. Kurang-kurangi kunjungan. Kurangi kunjungan khusus yang remaja. Yang remaja. Aduh, tangannya gerak. Boleh ke Warsen. Boleh. Boleh. Saya juga senang kok ke Warsen. Senang kan? Senang lah. Kalau Frater Andika? Sama banget proses ke ya. Warsen. Nah, kalau aku lebih lama. Karena aku kan kalau di seminar itu tingkat 2. Tingkat 2 itu berarti kalau kuliah semester 3. Oke. Jadi masih sekitar untuk sampai ke Frater Christo masih 2 tahun untuk skripsi. Jadi terus habis itu ada tahun pastoral. Jadi kami ditaruh di paroki atau di seminari sebagai frater untuk merasakan gimana sih hidup di paroki, hidup di seminari itu. Jadi masih ada 3 tahun. Terus nanti kalau di Purwokerto itu kita bisa diutus untuk S2. Bisa S2. Kalau enggak nanti kita menyelesaikan ada program imamat namanya. Itu jadi program imamat itu semacam kuliah tambahan untuk kita nanti yang mau jadi romo. Jadi kita belajar memperdalam tentang ya jadi romo, pelajaran-pelajaran tentang gereja Katolik itu diperdalam di situ. Tapi jatuhnya enggak S2 gitu. Nah, kalau di Purwokerto bisa S2, bisa ngambil program imamat itu. Kalau dihitung-hitung masih 5 sampai 6 tahun lah. 5 sampai 6 tahun. Sampai tahbisan. Kita bisa romo. Lah, Frater Christo kok tadi nggak ada ini, nggak ada Nggak ada apa tahun namanya? pastoral. Tahun pastoral. Iya, karena Keuskupan Surabaya khusus untuk pembinaan Romo Keuskupan Surabaya itu memang nggak ada tahun pastoral. Karena dulu kan ceritanya memang agak sedikit panjang, tapi Bapak Uskup tuh melihat bahwa tahun pastoral tuh sangat berbahaya untuk frater. Gitu. Karena kebanyakan frater kalau udah tahun pastoral sebelum S2 itu kebanyakan keluar ke cantol atau ada apa gitu yang tadi yang saya bilang mungkin imannya nggak kuat atau bagaimana gitu kan. Kebanyakan kunjungan itu ya. Kebanyakan kunjungan. Nah itu jadi akhirnya Berarti Frater Andika harus kuat ya. iya Ada mungkin tahun dia pastoral. Ada tahun pastoral. makanya akhirnya diputuskan bahwa oh yaudah kita hilangkan aja tahun pastoral. Jadi setelah S1 langsung kuliah S2 nanti. S2 ya. Jadi pastoral setahunnya itu dipindahkan ke tahun diakonat. Jadi ketika ketika diakon sambil setahun pastoral baru romo. oh iya. Jadi salah satunya mungkin untuk membuat para frater tuh sungguh-sungguh berpikir bahwa ketika aku mau tahbisan diakon kan sudah menerima tahbisan. Betul. Itu kan benar-benar harus dipikir benar-benar kan apakah mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya jadi diakon terus keluar kan juga sulit nanti betul. Prosesnya gitu. Jadi masih ada ini terus ya kesempatan untuk memutuskan apakah saya mau lanjut atau enggak. Itu selalu Tiap ada. tahun kita tiap tahun selalu Setiap tahun tiap gitu tahun ya? selalu harus buat surat lamaran. Atau kalau di Surabaya buat ya? Buat ya. Jadi kami buat surat lamaran itu bentuknya sebagai ini loh bentuk kita mau ngelanjut gitu. Bentuk kita memutuskan untuk lanjut. Bisa juga dalam surat lamaran itu kita memutuskan untuk mundur juga bisa. Oke. Terus kan juga ada fasilitas retreat gitu. Itu selama ini surat yang kalian buat nggak ada ini dari siapa? Papa gitu nelpon, bikin nggak suratnya? Orang tua nggak ada intervensi orang tua. Nggak ada Lu ya? bikin bikin malu. nggak ada. Kemarin liburan nanya kalau ini gimana masih diterima jadi anak. Anak Oh jadi sudah mulai ragu-ragu? Enggak. Kita cuma usil, aduh salah. Aku buka peluang di kantor aku. Salah. Tolong Romo formatornya Andika. Enggak, ini cuma bercanda. Coba bercanda. Disclaimer. Cuma bercanda kalau di rumah nggak ada topik itu loh. Oh, bercanda. Betul. Canda ya Romo. Bercanda ya Romo.
Terus kadang kan karena aku punya anak laki, sebenarnya dari hatiku sendiri pengen ya, karena dia udah ikut yang CSC itu, kan udah diarahin tuh sama dulu guru agamanya almarhum Di Strada. di Strada Pak ini ya, Pak Roy. bukan di Strada kok. di Strada Pak Suryo bukan. yang udah almarhum kemarin dulu. Iya. Nah itu cukup dituntun ke arah sana, Iya. ikut Itu- PPS segala iya, macem gitu, ikut ke Bogor kan, kadang kunjungan ke Bogor gitu, ikut tuh. Nah sebenarnya dari kecil itu sudah kelihatan belum sih panggilan itu udah kerasa belum sih? Gitu. Atau pertanyaannya gini, kok bisa jadi frater? Dulu waktu kecil dikasih makan apa sama ibu gitu ya? Kasih makan. Atau saya salah ngasih makan? Enggak. Kok bisa jadi gitu? Apakah ada trik-trik? Oh ini gizinya harus gini nih gitu. Tolong dicatat ya Bapak Ibu. Kalau dicatat Hosti 2 buah untuk sarapan. Anggur 1 botol untuk makan siang. Langsung jadi frater. Ya kalau mungkin Andika jawab dulu gimana? Masa kecil yang Masa kecil sebelum yang ini ya. membuat, Oke. membuat akhirnya Kenapa mau kepikiran itu ya dan apakah memutuskan? dari Oke. kecil sudah kerasa seperti itu, udah oke. pengen atau baru aja? Kalau aku pengalamanku tuh jujur berasal dari iri hati. Wis. Berasal hebat ya. dari hati. Karena Tuhan gini. bisa membuat iri hati Jadi menjadi ini sebuah ya, panggilan. panggilan. ya, keren ya. Jadi dulu yang mau jadi romo pertama-tama itu saudaraku. Oh. Yang ada di Sepupu. Purwokerto, sepupu, Atau- sepupu. Sepupuku yang pertama-tama mau jadi romo. Lalu setiap aku pulang liburan Natal atau Paskah kembali ke Purwokerto ke rumah Eyang itu selalu dia menceritakan, mengumbar-ngumbar, wah jadi romo tuh enak, punya mobil sendiri waktu itu, bisa makan roti besar apa hosti yang besar, bisa minum anggur, bisa pakai kasula, pokoknya enak jadi romo. Aku pengen jadi romo lah, biasa dong. Keluarga ada Iya. anak kecil yang menjadi romo pasti diselamatin. Weh, hormat hebat kita doakan itu lah. Saya ngiri di pojokan. Wah. Sambil Waktu gini saya, ya? saya ngiri. Aku ngiri waktu itu Sambil gini sih. langsung. Ngirinya gini terus. Ini lagi. Aku ngiri kayak kenapa ya? Aku nggak mau kalah gitu. Terus aku mikir aku nggak mau kalah. Aku lawan balik. Alah, jadi romo tuh nggak enak. Tidur sendiri, nggak punya istri, nggak punya anak. Waktu itu tak lawan gitu, tak lawan itu. Masa hidup nggak nikah tuh hidup apa? Tak gituin waktu itu, tak gituin. Akhirnya, tapi aku nggak dapet dukungan dari keluarga. Nggak dapet dukungan. Nggak dapet dukungan. Sedih ya kalau cerita keluarga ya. Karena lu beda sendiri. Karena nggak dapet dukungan itu, Ya, ya nggak dapet udah dukungan, aku masuk seminari. Akhirnya aku pulang dulu, Oh. terus aku mikir-mikir, aduh kayaknya kalau pertemuan keluarga lagi aku harus jadi romo nih, aku harus punya alasan aku harus jadi romo nih. Akhirnya kalau nggak salah itu liburan Natal terus liburan Paskah aku pulang lagi, cerita romo bilang, wah sama aku juga, weh hebat, jadi tepuk tangan tambah meriah. Oke. Yang saya cucunya 2 mau jadi Dua, romo, iya. wah saya disalamin, oke salamin. Gimana? Salamnya gimana? Begini masih gini, enggak dong gini. Nah, Eyangnya agak asik sih, yang saya udah asik. Gitu, terus oke, itu waktu itu TK. Aku TK akhirnya karena udah dapat pengakuan dari keluarga itu oke lah, aku merasa aman dan hilang. Cita-cita mau jadi romo tuh hilang waktu itu. Hilang cuma sekedar lalu aja. Akhirnya TK, SD masuk SD awal. Nah, aku ngerasa sih titik merasa tertariknya itu saat ada kelompok itu, CSC gitu. Jadi mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang enggak tahu, dulu ya. Masih Nah, ada nggak sih? sekarang- Sekarang masih ada sih. Nggak tahu. Sekarang masih ada Sekarang nggak nggak sih? tahu ya. Nggak kurang tahu aku. Masih Oke, ada. guys, pokoknya Dulu dulu zaman Zaman. Frater Kristo SD, saya juga SD. Kan ya beda 2 tahun doang. Seksi panggilannya waktu itu, seksi panggilan Itu dulu paroki Bu sini Christine sama ya? Romo Alfon. Almarhum Bu Christine ya? Bukan? Iya, sebenarnya Oh, iya. Almarhum Bu Christine. Almarhum Bu Christine itu sebagai seksi panggilan sama Romo Alfon waktu itu kerjasama membentuk kelompok namanya itu CSC itu, Come and See Club. Jadi seolah itu kelompok untuk mempromosikan panggilan lah. Jadi agendanya acaranya kita berkumpul, terutama SD Strada sama Ricci ya waktu itu yang banyak Iya, ya, karena Strada sama Ricci kan Strada- 2 sekolah Katolik dua sekolah yang Katolik dipakai. dekat paroki kita, diajak kita kumpul di sana, kita main bola bareng, Ya, main-main betul. bareng, rekreasi. Terus terakhir yang selalu berkesan itu ditutup adorasi waktu itu. Aku baru kenal adorasi di situ. Kenal pas di Xaverian kan ya? pas di Xaverian kenal adorasi. Nah, dari kelompok itu kan sering ngumpul bareng. Akhirnya
melihat sosok Romo lebih dekat. Romo Alfon tuh ternyata Romonya asik. Romonya keren. Asik keren. Asik keren. Nah, terus merasa tertarik. Wah, kayaknya menarik nih jadi Romo. Terus terlebih dulu kami sering diajak main ke Saverian kan. Oh iya. Di kelompok itu sering main diajak ke novisiat Iya, Saverian. main Situ bola. main bola. Makan sama frater-frater sama Romo-Romo di sana dan merasa wah, kayaknya enak ya hidup 24 jam sama teman-teman terus. Enak kayaknya. Hidup kayak gini tuh asik kayaknya. Nah, akhirnya sejak kelas 4 itu baru tuh mulai terpikirkan, wah, kayaknya jadi Romo ini Asik. juga asik juga. Asik Ya. juga. Jadi Asik CSD juga. itu dulu dari SD kan Dari ya? SD, dari SD. Jadi seingatku dari SD kelas 3, Tiga, kelas 3. kelas 3, Kelas- kelas 4 itu kelas tiga, udah kelas empat. boleh, Ya, udah boleh. Udah ikut. CSD itu bagus banget itu. Kegiatannya Bagus ya. sebulan sekali. Sebulan sekali Ah, ngumpul, di sebulan Saverian. sekali pasti ngumpul. Ngumpul, mereka ngumpul terus ada kunjungan kemana. Jadi waktu itu kalau di Bogor apa ya? Stella Maris. Ya, Stella Stella Maris, Maris. terus di Wacana Betul. Bakti. Aku Ya. termasuk hasil program Live In itu yang berhasil. Ya. Aku dulu dibawa ke Wacana Bakti dan akhirnya masuk situ. Dan menurutku kalau aku jujur waktu itu paroki punya peran besar sih untuk menumbuhkan panggilan Ya. itu akhirnya Betul. karena memperhatikan karena kegiatan kelompok itu. Iya, paroki kita jadi punya banyak benih panggilan. Benih panggilan. Kalau saya boleh jujur juga, aku boleh jujur itu karena CST itu juga sih emang. Oke. Jadi Jadi Paroki Bintaro oke dong iya, dia. oke, Jadi, banyak loh Jadi paroki harus Bintaro dilanjutkan banyak terus loh. menerus Siap. Kak. Betul, terus menerus itu. Kok kegiatannya. siap ya? Berarti ntar ke aku. salah. Aku dulu ada ini juga waktu SMP tuh guru agama kan waktu SMP jadi OSIS seksi liturgi. Oh. Nah, Ini wajahnya guru udah kayak agama Romo nih. guru agama itu berharap aku masuk Seminari. Seminari, itu ya. SMP salah satu SMP yang di Jalan Barito itu. Nah, terus apa namanya? Karena sudah 18 tahun nggak ada yang masuk seminari dari SMP itu. Nah, terus kan aku SMA kebetulan sebelahnya Wacana Bakti. Di Gonzaga maksudnya. Ada alumni, ada kakak alumni. Nah, pas masuk Gonzaga, nah mungkin dia ngiranya masuk Masuk seminari. seminari gitu kan. Nah, pas main ke SMP, ya gimana kamu di Wacana Bakti ya? Enggak bos, saya di Gonzaga. Oh langsung bete gitu mukanya. Oh langsung ngomong. Ternyata yang Yang diharap-harap yang nggak jadi ya. diharap-harap masuk yang dikira masuk Wacana Wacana Bakti katanya masuk Gonzaga masuk ke ya. Gonzaga. Cantol lagi sama cewek duluan. Jadi nggak jadi deh. Wajahnya apa-apa. udah dapet loh. Iya, wajahnya udah Jadi aura ini Romo auranya sih. Romo ya. Aura Romo. Ya jadi Romonya anak-anak sekarang. Iya. Ini kenapa jadi bahas? Bahas keluarga ya. Iya. Bahas keluarga. Kalau Frater Kristo Ya, ininya kalau aku sama sih intinya dulu panggilan berangkat dari Misdinar. Mulai dari komuni pertama sih. Dulu ngeliat banner tulisannya tuh banner komuni pertama waktu aku masih komuni tuh dulu sama Bu Ati apa siapa ya? Bu Ati. Tahu ya? Ya. Bu Ati. Tahu dong. Sama Bu Ati dulu itu lihat banner tulisannya tidak ada Romo, tidak ada Ekaristi. Waktu itu kayaknya tema tahun Ekaristi apa tema apa itu aku lupa. Iya. Terus habis itu aku tanya ke Bu Ati atau Suster Sherly ya, aku lupa tuh. Ini artinya apa ya? Terus ya kalau kita nggak ada Romo nanti kita nggak bisa misa, nggak bisa Ekaristi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku langsung tumbuh lah itu benih-benih panggilan, oh pengen jadi Romo gitu. Terus aku ngomong ke orang tua dari kecil tuh, Mi aku pengen jadi Romo. Oh ya bagus gini dan lain sebagainya. Terus akhirnya sering berjalannya waktu aku ikut Misdinar semakin deket kan sama Romo, bisa lihat Romo misa dan lain sebagainya. Terus aku juga deket sama Romo Alfon. Dulu sering diajak sepedaan bareng, terus sering diajak jalan-jalan gitu kan. Makan ya, sering banget ya kita jajan-jajan, sering banget kan. Itu juga menumbuhkan satu sisi kayak mantep ini asik ya nih jadi Romo gitu kan. Menumbuhkan sisi-sisi bahwa oh ternyata jadi Romo asik juga gitu. Terus akhirnya ditumbuhkan lagi ketika CSC itu dan lain sebagainya. Terus akhirnya semakin mantep lah mau jadi Romo gitu. Ya awalnya dari situ sih. Itu tuh ya aku mau sebenarnya di podcast ini kan banyak ya orang tua yang malah nggak pengen gitu. Iya. Malah Betul. aduh nanti penerus keluarga siapa gitu. Iya. Pewaris Dan tahta. mungkin gini Mas, bukan masalah keturunan aja, tapi sebetulnya
menyaksikan anaknya apakah kuat gitu Oh, karena Iya, meragukan Benar. ya. meragukan Iya, gitu. iya. Jadi ketika mengizinkan itu beneran kamu enggak gitu loh. Iya, Soalnya iya, kan iya. enggak gampang gitu. Nggak Ya, gampang. Nggak kalau gampang. kalau meragukan mungkin dia udah menyetujui ya, cuman anak saya sanggup nggak ya? Iya. Tapi kan ada orang tua yang memang nggak mau memikir- sama nggak sekali mau ya. gitu loh, Terus nggak memikirkan. Dari awal sudah nggak mau. Ya. Kalau doa yang penting anak orang lain ya. Iya jadi. betul. Jangan Panggil anak saya. anak saya. Nah itu gimana ya maksudnya buat kalau tadi kan kalau si emang ini kan muncul dari pribadi. Iya, ya. iya. Tapi kedukung dari orang tua. Iya, kalau sehingga orang tua aku mendukung terus. Mendukung. mungkin sebenarnya gini ya. Anak itu kadang ada punya dia rasa untuk panggilan itu ada. Iya. Tapi kalian pasti butuh penguat ya istilahnya, Iya, betul, bahwa apa yang saya pilih adalah tepat gitu kan. Mm-hmm. Salah satunya mesti keluarga dong. Betul, iya. Gitu. Ya itu yang mungkin perlu diketuk nih Bapak Ibu Iya, ya, yang betul. punya anak-anak yang memang dia sudah punya keinginan, istilahnya tinggal digongin gitu. Iya. Karena Iya. bagaimanapun juga apa yang dilakukan seorang anak pasti minta restu. Iya, Betul. pasti harus. Atau kalaupun ada sih yang sebagian agak sedikit nekat, udahlah aku yakin gitu, tanpa restu aku jalan. Tapi tetep kan mantapnya kalian pergi ke Purwokerto, pergi ke Surabaya, itu atas gongnya orang tua. Oke, Betul, gitu betul. lah. Ini yang PR-nya orang tua. Oh punya anak laki, perempuan tuh, gongin. Tapi kalau anaknya nggak pengen, jangan digongin Iya. juga, Iya, kasihan anaknya. iya. Jadi di satu Betul, sisi betul. memang Sisi orang harus tua harus kerja sama. harus Kalau aku tahu. dulu masuk pengalaman yang ini, termasuk orang tua agak susah untuk melepas. Jadi beda sama Frater Kristo di oke. Kalau aku agak ditahan dulu. Jadi modelnya nggak yang tidak boleh tapi ditahan dulu gitu. Tapi akhirnya tetap diberi kepercayaan itu. Iya. Diberi kepercayaan, diberi restu dan akhirnya mantep. Ya, Benar, betul. benar. Jadi mungkin setengah ragu-ragunya seperti itu. Iya. Jadi orang tua kadang bener nggak ya? Padahal kamu tuh?" tadi Gitu. kata Frater Andika pasti pertemuan keluarga malah Iya, diselamatin mungkin ya. pas kecil-kecil Itu pas ya, pas kecil-kecil kecil ya. ya. Pas anaknya mau beneran, Benar-benar. orang tua ragu. Ragu nih gimana nih? Bener. Tapi aku baru tahu cerita itu pas udah gede kok. Apa ya? Sudah punya waktu Oh kecil. ternyata dulu ini ya. Oh. Ya, Tapi memang bener restu orang tua penting banget sih. Iya. perlu iya, ada iya. gong tetep lah Iya. segala macam ya, mau apapun pilihan anak itu Iya. memang kadang sebelum melangkah pasti tanya dulu. Tanya itu bukan untuk ya atau tidak, sebenarnya minta restu. Nih aku mau ambil jalur ini nih gitu kan, karena masing-masing beda. Kita nggak bisa memaksakan anak untuk Iya. jadi romo gitu Iya, ya. iya. Walaupun saya punya keinginan buat anak saya begitu, makanya tiap kali ada kegiatan saya, oh yuk ikut, Iya. ikut, gitu. Mungkin dipanggil atau tidak mah urusan yang di atas. Ya, Toh, Mungkin oke. salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan tuh ya itu tadi mendorong anak untuk aktif di gereja itu sih. ya. Karena terkadang banyak orang tua yang kayak masih ragu anaknya aktif di gereja. Mungkin karena takut pulangnya malam dan lain sebagainya. Tapi menurutku itu salah satu upaya juga yang bisa mendorong anak untuk bisa menemukan sendiri. Iya. Betul, Apakah betul. benar panggilanku ini untuk jadi romo atau enggak gitu Iya, loh. betul, Mm-mm. betul. Melalui pelayanan Menaruh pelayanan di Gereja. gereja. Jadi jangan takut bahwa pelayanan di gereja atau aktif di gereja itu hanya hal negatifnya aja kayak oh nanti kamu pulang malam gini. Tapi kalau menurutku enggak sih. Ya. Justru di situ anak bisa semakin dekat Banyak menemukan hal. banyak hal. Tidak harus jadi romo ya, Ya, tapi tidak harus jadi. tapi juga kalau dia menemukan panggilan, oh ya ternyata mungkin Hidup aku berkeluarga. hidup berkeluarga gitu juga mungkin bisa ditemukan juga lewat pelayanan kayak gitu kan. Betul. Dan orang tua harus ngasih contoh. Betul, Ya, betul sekali. itu yang penting. Jangan nyuruh, ayo tuh ikut. Tapi orang tuanya- Tapi orang tuanya di rumah. Disuruh kor atau apa, enggak deh aku lagi capek gitu. Iya. Anaknya tapi kamu ikut PPA ya? Ya udah enggak apa-apa ya. Jangan nanti ada keluarga yang tersinggung. Enggak lah, kita hanya membuka wawasan. Oh iya betul. Oke betul. Membuka wawasan Iya. bahwa Peran orang tua Peran orang tua itu penting banget. Peran orang tua penting banget. memberikan gambaran tentang pelayanan, Betul. ya kan, mendorong mereka untuk maju, mendorong Iya. mereka ikut, karena namanya, apalagi saya pegang remaja ya, Oh, iya, oke. remaja itu banyak godaannya, Betul ya, sekali, betul. yuk datang ke bir, Hmm. enakan ngegame, Nah, Apalagi zaman sekarang ya kan. ya, Iya, betul. betul, Jadi betul.
peran orang tua luar biasa, ya kan, untuk Betul, menjadi aku mengakui. father. Kita mengakui ya. Bukan hanya support tapi doa. Betul. Ya, itu yang betul. Nah, betul ya. Betul. Karena Aku dari tadi kutel terus ya. iya. Aku dari tadi juga betul terus. Emang betul. Saya dari tadi cuma mencatat. Oh iya. Maka Bapak Ibu yang di rumah, janganlah takut untuk melepas anak Anda. Berilah kepercayaan, maka mereka akan bisa bertumbuh dan berkembang. Ini bijak banget ya lu, makan Demikian apaan tadi? sesi keluarga kita. Yes. Iya. Oke, luar biasa sebenarnya ya. Banyak hal yang banyak ketakutan sama tadi sebenarnya ya. Ada ketakutan, mana enak sih jadi romo. Iya. Itu kecetus juga. Kecetus. Kecetus juga ke anak bilang, mana enak sih jadi romo nggak punya istri. Iya. Ya, tidak punya anak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkegiatan di luar gitu. Itu yang kadang menghantui anak-anak itu untuk berani melangkah sebenarnya. Makanya kita datangkan frater bahwa di seminari itu sangat-sangat menarik gitu loh, sangat-sangat bukan gambarannya masih yang mungkin anak-anak tek aja kali ya melihat Romo yang udah kok begitu aja. Tapi menurutku justru anak-anak yang belum masuk seminari justru kayak melihat kehidupan seminari itu enak gitu. Maksudnya kalau anak-anak menerima kadang live in dan lain sebagainya pasti kan seminari juga menyajikan yang terbaik gitu kan. Betul. Tidak menyajikannya tidak enak gitu kan. Mungkin diseringin aja kali ya seminari buka rumah ya. Yang penting paroki juga ngajak ya, live in. Iya. Toh meskipun misalnya orang tua takut anaknya masuk seminari, takutnya anaknya belum mandiri dan lain sebagainya. Menurutku justru tetap harus dicoba gitu loh. Didukung dulu yang penting keinginan anak kayak apa. Nanti kalau misalnya dalam perjalanan menemukan ternyata memang ini bukan panggilanku gitu misalnya. Toh dia juga masih bisa keluar kan. Iya betul. Oke. Dan dia nggak apa-apa. Dan dia nggak nggak apa-apa. Maksudnya yang penting si anak sudah memenuhi orang tua berhasil memenuhi keinginan anaknya untuk masuk seminari. Nah itu ada lagi tuh nanti tuh Frat, kalau udah jadi frater, ibaratnya tetangga udah tahu, begitu keluar malu-maluin keluarga. Itu juga Itu sebenarnya juga jadi ketakutan terbesar sih. Itu gitu ya. Kalau aku sendiri ketakutan terbesarku aku makanya takut nih diundang podcast ini. iya, aku juga jujur agak takut. Takutnya gak jadi. Tapi ya enggak, maksudku gini. Nggak apa-apa, netizen tuh memang begitu. Iya. Takutnya gini, ketakutan untuk keluar kan pasti salah satunya adalah itu tadi. Ketika ada orang ngomong nggak suka. Benar. Apalagi ketika melihat pasti curiga nih mesti metu gara-gara cewek. Pasti keluar gara-gara cewek. Alasan pertama biasanya. Kan orang kadang mikirnya gitu kan. Iya. Jadi kadang teman-temanku juga ada beberapa yang katakanlah takut keluar karena itu dan lain sebagainya dulu ya sebelum nanti akhirnya memutuskan. Ya memang itu ketakutan umum seorang frater ya gak sih? Takut keluar gak sih? Gitu ya. Iya, frater juga manusia. Ya, Meskipun mau nggak mau netizen itu mempengaruhi. iya, Takut diomongan itu, takut omongan itu. kadang kalau ada orang ngomong, saya doakan jadi Romo ya frater lancar-lancar. Itu jangan dikira tidak hanya menjadi motivasi loh. Iya, tapi satu sisi jadi Satu sisi kan jadi beban. Iya, beban juga. Meskipun kita harus menyingkirkan itu gitu. Betul. Jadi bingung dong. Jadi saya doain apa nih, Frat? Iya. doakan lancar aja ya. Doa lancar. Enggak gitu, bukan gitu Nah, ini kami cerita ketakutan aja. Cerita ketakutan Iya, yang betul. setiap frater Ketika- punya pasti tetap ada ketakutan untuk karena istilahnya kalau kita sudah masuk ke seminari juga kita nggak bawa nama diri sendiri kan. Iya, bawa Ada nama keluarga juga. nama Betul. seminari dan lain-lain itu yang Sebenarnya sama aja ya. Mau di seminari, Sama mau ya, di sama. sekolah, Iya, itu juga sama ada juga turunan kan ya, benar-benar. takut gagal. Iya, ketakutan akan gagal wajar. Cuman mereka lebih disorot daripada Iya. misalnya anak kita yang biasa-biasa aja kuliah misalnya ya atau sekolah gitu kan. Nilainya jelek kan yang tahu kita-kita aja. Kalau mereka separoki. Makanya kita lari dari Keuskupan Agung Jakarta. Kan separoki kalau nggak Oh, ya kan biar bener kan? aman. Iya. Netizennya lebih banyak. Lebih gitu banyak. kan. Tapi sebetulnya proses gagal itu semua akan mengalami. Iya, gitu betul. kan. Dan berumah tangga pun juga Pasti punya ada- pasti ada ya. problematika yang Iya. Sama gitu. Ya, tapi akhirnya Cuman dalam beda ini aja, beda kelas. Mereka artis, kita bukan gitu. Waduh. Jadi kalau artis gagal kan langsung kesorot tuh netizen banyak Kita banget. nggak artis, Kak. Gitu. Artis paroki. Kita stuntman.
Jadi nggak kelihatan. Kelihatan. Iya, tapi Gimana akhirnya menurut dalam tadi? prosesnya waktu kayak ketakutan itu kayak Mencair sih. Mencair ya? bukan mencair kayak apa ya? Ya udah. Ya menerima ya akhirnya. Ya udah memang Bagian dari proses. iya, bagian dari proses hidup kan gitu. iya. Yang penting kita jalanin beri yang terbaik gitu aja sih. Betul. Dan kalau menurutku penting juga kalau kita dengerin hati ya. Maksudnya kalau kita terus nurutin ketakutan kita, nanti yang nggak bahagia kan kita sendiri. Iya. Betul. Kadang ada frater juga. ada frater yang Ada bertahan yang karena cuma bertahan karena takut. Mm-mm. Dan aku ya kasihan gitu karena akhirnya hatinya yang nggak Nggak nyaman. nyaman. nggak bisa mendengarkan sungguh-sungguh suara Tuhan gitu. Betul. Oke, keren. Itu Frater kayak gitu tuh Crystal. kalau udah sampai tahbisan gitu gimana? Ya. Ya maksudnya dia ditahbiskan dengan keadaan ketakutan kayak gitu kan malah. Iya, Ya, itu malah dia makanya- sendiri kan yang tertekan makanya. apa Om. Iya, Istilahnya kita istilahnya di apa Tertekan Kak gitu. harusnya kita yang ini ya apa emang kita yang merdeka akhirnya kan harus memilih untuk merdeka Betul. itu kalau mau milih ini ya sudah nggak usah takut gagal dulu gitu loh nggak usah takut gagal kalau Iya. nanti gagal dan diomongin ya itu urusan nanti. nantilah gitu Nanti, urusan. Yang penting iya. kita benar berikan yang terbaik yang ada kita Betul. jalanin Kalau toh misal udah gagal ya udah gitu. dan itu bukan akhir dari hidup kita ya Betul. banyak. Masih banyak. Toh ketika jadi Romo pun itu baru titik awal menurut Tabisan kan Ah, titik awal betul. tabisan sama Betul Perjuangannya sekali, masih iya. panjang. Udah masih panjang. kalau katanya Romo Petrus dulu yang Saveran itu Petrus Iya. Hardianto. Petrus ya keberhasilan Romo itu bukan tabisannya mati pakai kasula itu itu Menyelesaikan Menyelesaikan- perjalanan dan dia tetap setia. Iya, sampai H-1 kalau Romo gue bilang. Tahu Enggak nggak? sampai H sih. H-1 sampai Satu kematian Ah, tetap kematian. jadi Romo. itu berat panjang Panjang. Gitu. Kalau sudah H enggak jadi Romo juga. Ya kan Kenapa maksudnya Hamin mati satu? sebagai Pertanyaan- Romo. Pertanyaan saya kenapa Hamin 1 bukan H gitu. Ya kan terus maksudnya kan terus tahu Hamin satu dari mana hitungnya ya maksudnya kan H-1 tetap jadi Romo, besoknya kan mati sebagai Romo. Oh, iya. Meski kan sudah tidak berkarya gitu. ada yang ngingetin tapi ada Hamin satu mau Hamin satu. Bisa Hamin satu. Ngeri banget. Terus sejauh ini udah ketemu titik jenuh atau ini enggak atau masih semangat sekali? titik jenuh ya kalau titik jenuh pasti ketemu ya Ah. apa kak dan om pasti kita ketemu lah namanya titik jenuh satu apa sih penyebabnya mungkin itu ya rutinitas Ya, rutinitas kan kami kalau bicara kegiatan berulang kegiatan kami ya pagi itu kegiatan rohani entah misa atau doa yang lain lalu kami belajar sampai sore atau sampai siang lalu sore mungkin bisa olahraga atau bersih-bersih malam nanti kami belajar lagi malam nanti kami doa lagi dan itu berulang terus kan rutinitas itu mungkin bisa membuat kita ke titik jenuh titik bosan gitu juga Tapi kalau itu mah maksudnya semua orang mengalami. kerja orang Nah, itu sekolah juga. Iya. Aku pernah sharing kayak gitu sama orang tua. Akhirnya aku disadarkan. Ternyata yang bosen, yang ini bukan cuma kamu. Gitu. Iya. Nah, Iya, akhirnya iya. mereka memberi contoh. Coba dilihat orang kerja ini. Nah akhirnya aku berhenti untuk membanding-bandingkan itu. Gitu. Ternyata Ah. emang semua orang itu pasti akan menghadapi rutinitas nggak sih? Iya. nggak sih? Iya, iya. Pasti akan menghadapi rutinitas. Masing-masing, iya. Nah makanya kalau aku titik jenuh pasti ada. Tapi bagaimana sih akhirnya aku cari kegiatan-kegiatan yang bisa ya mengurangi gitu lah. Kan nggak setiap hari jenuh juga lah kan. Apalagi kan capek habis ujian berat atau apa carilah kegiatan-kegiatan untuk mengurangi titik jenuh itu ya. Itu tadi. Salah satunya mungkin bertemu dengan umat kali ya. Iya itu. Kalau nggak sesimpel main gitar sama teriak-teriak. Justru kalau aku nggak apa bertemu dengan umat tuh justru nggak jenuh. Iya, maksudnya Iya, untuk nggak jenuh. menghilangkan jenuh Untuk itu salah menghilangkan satunya jenuh. bertemu umat Dengan karena umat, betul. kita berkomunikasi ya kan misalnya kayak Romo misalnya di pastoran gitu. Mereka kan ketemunya cuman ini doang ya. Paling membahagiakan ketika Ketemu mereka sama pelayanan lingkungan ya, gitu pelayanan. kan. Iya. Pelayanan ketemu sama orang, benar, banyak benar. bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol itu salah satunya ya. Aku kira salah duanya itu nyapu Halaman rumahnya. Balik lagi ke Ngosek. profesi awal. Ngosek Itu toilet. beberapa orang mungkin ada yang senang juga gitu. Betul. Beberapa orang ada yang senang bersih-bersih. Betul, memang. betul. Beberapa ada yang alas ini rekreasinya bersih-bersih juga ada. Bersih-bersih. Ada juga. Oh iya, ada memang. Nah, terus ini ada hobi, berdua sama hobinya. Menulis. Iya. Menulis sih ya aku sih lebih ke membaca sih, menulis enggak terlalu hobi banget. Kalau aku menulis sajak sih lebih ke. Dulu pernah nerbitin buku cuman
ya nggak terlalu terkenal. Karena untuk kalangan internal. Kasih tahu. Karena Kasih tahu kan, mumpung begini, untung Nggak bisa dibawa. terkenal. ya itu juga bukunya sebenarnya tentang cinta. Jadi mungkin nggak relate sama Frater, tapi aku nulis buku ini supaya apa sih? Supaya mau ngasih tahu bahwa ternyata Frater itu juga bisa loh jatuh cinta kayak gitu. Betul. Oke. Nah, judul bukunya Story of My Love. Nanti kalau mau bisa pesan. Nanti donasi GKP ya. Iya, buat GKP. Sama botol ini berapa? Ya, kalau aku intinya senengnya nulis sih, lebih Nulis seneng ya? nulis. Berarti tipe romantis. Ah, Suka nulis puisi soalnya. iya, Ya kan? iya, Yang penting kasarnya nggak buaya ya Yang penting nggak buaya, maksudnya tidak dirayu langsung ditinggal gitu kan enggak. Jadi Frater Christo belum ini menulis itu melarikan juga dari kejenuhan atau Iya, salah satu bentuk juga. Aku kadang kalau jenuh duduk di kamar gitu nulis puisi apa, pokoknya tak tulis dulu di buku. Aku punya buku sendiri untuk puisi doang gitu. Romantis banget. Untuk romantis puisi banget. doang. Ya nggak selalu tentang cinta sih, tapi kadang kayak ngelihat apa pohon, tak tulis pohon gitu. Ngelihat apa meja, tulis tentang meja, atau ngelihat tentang kertas, tulis kertas gitu. Jadi apa yang Semua bisa jadi sumber inspirasi. ya Nulis. bisa. Puji Tuhan. Keren. Coba kita tes. Coba bacakan Tumblr. puisi Tumblr. Coba Tumblr. Wahai bulat, Wahai tablet. Malah mencobai Frater. Nah, berarti Emang bener. bisa pesan ya. Ya boleh. Dia langsung deg-degan, waduh cetak lagi deh. Gak apa-apa kalau banyak. Malah untung. Kalau satu doang rugi. Bawa bukunya nggak Frat? Aduh, bukunya di rumah. Oh, nanti saya pinjem, saya fotokopi di Pastoran. Kalau fotokopi nggak bayar. Iya benar. Rugi dong. Rugi gue ya. Apa? Atau enggak? Kalau yang pesan satu katanya mau tulis tangan dia. Oke. Tangan dia. Tulis ulang. Wah, iya. Nah, ini kalau Frater Andika hobinya adalah main game. Gimana caranya sih main game? Ini habis kuota itu ntar. Enggak, main game itu kan banyak. Oke. Ada game tradisional lah, ada game modern. Nah, kalau game tradisional kan di seminari banyak ininya, sarananya, ada ruang rekreasi kan kami. Untuk rekreasi bareng gitu. Kami ada kartu apa monopoli lah, semacam-macam itulah. Kita guys, kalau memang lagi jenuh aku sering sih datang ke sana ngajak teman. Ada ya, itu ya? Ada, memang Oh, kami ada ya? disediakan. Jadi di seminari itu bukan cuma hanya berdoa, Nah, berdoa itu dan belajar. pertanyaan. Iya. Itu pertanyaannya. Oke. Jadi yang di luar, Mm-mm. ya, remaja-remaja ini jangan membayangkan bahwa Frater itu kemana-mana bawa Alkitab, bawa Rosario, Iya. gitu. Bahwa mereka itu ya sama seperti kita main game. Main game juga kan? bisa. Nyanyi-nyanyi, Nyanyi-nyanyi. gitaran. Nah, Iya. Sama. TikTok tapi nggak bisa gitar. Saya nggak bisa, saya ikut nyanyi aja. TikTok kan serius. Oh iya. Ih, Iya, tahu banyak. Ini seperti manusia biasa. Iya. Manusia biasa. Di seminari udah ada PS5 belum? Belum. Aduh, Kalau mau itu disumbang. belum. Aduh, Sumbang boleh. makasih. Sumbang boleh, sumbang Saya boleh. nanya. Sumbang boleh. ternyata dia cuma nanya. Iya. Ya Ini paling tanya. Saya kalau kalau di sana Ngerental mau main sih. PS ngerental. jadi datang. Oh. Kan Datang banyak kan sana. rentalan PS itu kan. Tapi datang. boleh ya, maksudnya Kalau ada waktu bebas. Kalau ada boleh. Jadi kalau di seminari itu kalau kami ya yang udah tenaga tinggi waktu keluarnya tuh kayak lebih fleksibel gitu. Yang penting nggak ganggu jam-jam komunitas kayak jam makan bersama, doa bersama. Pokoknya kalau nggak ganggu jam itu boleh keluar. ada batasannya berapa jam? Pokoknya per hari? jam Pokoknya tidak ya per hari mungkin kalau Jam malamnya, jam jam- malamnya nggak bu ini ya. jam 10 Jam paling. 10 ya. 10 malam. Jam 10 malam Itu udah harus balik. udah harus kembali. Iya. Oh. Dan prinsip ini yang nggak boleh Ah. melawan jam komunitas. Jadi Nah, kalau itu. makan Betul, bareng, melawannya. doa bareng, Iya. harus Harus tadi. ada, Iya. harus ada. Selebih itu diberi Boleh. pada pribadi Itu terserah. untuk sudah yang tingkat Ini yang tinggi tingkat ya? Iya, tinggi ya, kalau yang kalau- tingkat menengah ya kalau mungkin tingkat masih SMA masih. agak ketat gitu. Cuman nggak ketat-ketat banget sih. Maksudnya nggak Anak ketat-ketat banget tuh. SMA harus dibentuk dulu. Iya, kan. harus dibentuk dulu Kebiasaannya. karakternya, kebiasaannya. Dan itu mereka yang aku tahu ya, kalau di Xaverian tuh 3 tahun baru boleh pulang kalau nggak salah ya. Oke. Ya. 3 tahun karena masih yang pranovisi kan Iya. kalau nggak salah. Jadi saya bilang kalian
pulang berapa kali gitu. Sekali gitu, sekali. Sejak kapan misalnya, oh tiap 3 ini kok, oh 3 bulan sekali. Enggak Kak, 3 tahun. Anakku pergi kos aja 3 bulan, aku udah ayo beli ke Jogja aja yuk, ke Jogja. Mereka begitu lamanya, mereka begitu lamanya. Jadi mengasah, mengolah mereka itu luar biasa. Jadi harus kita doakan mereka yang terbaik. Ya, saya bilang yang terbaik karena kita nggak tahu apa yang terbaik. Kita doakan mereka yang terbaik. Semoga mereka meneruskan pelayanan gembala. Betul. Saya lihat di sini hanya ada Romo Tio sama Romo Fair, ya kan? Itu sudah dengan umat yang 12.000. 12.000 ya, baru 12.000 ya. Wah, banyak banget. Itu luar biasa. Makanya Romo Tio mau request frater pendamping di Oh, sini. ya buat bantu ya. Kalian mau apply mungkin? Kalau boleh ngeplay tidur rumah. Iya, kalau boleh ngeplay tidur rumah, jangan tidur sini. Tapi pagi Tidur sebelah. yang pasti jangan takut masuk seminari deh. Betul. Pokoknya kita nggak cuma ya berdoa, belajar itu penting, tapi kita juga tetap kok diboleh beri waktu rekreasi atau apa. Banyak teman-teman juga gitu loh. Jadi jangan takut nanti jadi pendoa 24 jam gitu. Enggak. Banyak kegiatan kita macem-macem. Iya, jadi jangan menganggap seminari kayak penjara atau bagaimana. Frater Kristen nge-mall juga dong, kan Surabaya mallnya bagus-bagus, gede-gede. Di deket seminari itu 5 menit jalan mall langsung. Karena dalam komplek mewah gitu. Kalau di sini kayak Alam Sutra kayak gitu. Oh, ada mallnya. Ada mallnya sendiri di kompleknya. hebat Ya lumayan godaan besar nih. Terus aku tanya, mau pindah? Aku tetap dengan pilihan. Oke. Jadi untuk nge-mall dan sebagainya ya bisa dibilang pernah lah. Pernah nge-mall. Dan nggak apa-apa ya. Dan nggak apa-apa. Nggak dilarang. Maksudnya bukan berarti mendidik, berarti romo-romo projo ini boleh kaya dan lain sebagainya, enggak. Tapi di satu sisi itu sebagai salah satu bentuk apa ya istilahnya ya. Kalau bahasa anak muda sekarang healing ya. Healing. Jadi apalagi kan aku kan lagi nulis skripsi nih ya. Lagi proses untuk nulis skripsi, pasti kan butuh lah waktu-waktu pusing. Butuh lah waktu-waktu kita untuk mencari sesuatu yang fresh gitu ya, lepas dari tulisan-tulisan gitu kan. Ya akhirnya kita ke mall, kadang nonton film, kadangnya cuma makan gitu-gitu aja sih. Itu rame-rame, Frat? Rame-rame. Karena bukan peraturan juga sih, tapi sebisa mungkin paling nggak keluar tuh minimal berdua gitu. Oh gitu. Bukan peraturan tapi untuk menjaga-jaga aja. Seperti 2 murid Yesus kan diutus berdua. Kayak gitu. Tapi itu ke mall masih bisa, jadi jangan takut teman-teman kalau. Pokoknya seminari bukan penjara. Karena orang kadang bayangin di luar kayak di penjara, nggak boleh keluar, nggak apa-apa. Bisa jadi karena seminari tidak membuka diri dalam artian memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, atau mungkin anak muda yang tutup mata, gitu. Nah, kan ada ya banyak ya Romo yang akhirnya mengambil bidang yang berbeda-beda. Misalnya bidang pendidikan. Jadi mereka memang fokusnya pendidikan ya. Pendidikan. Ya seperti kalau misalnya kepala sekolah di sekolah-sekolah itu kan sekolah-sekolah Katolik kan dari Romo gitu, pastor. Atau jadi pendoa. Ada yang jadi pastor paroki kan beda-beda ya. Sudah diarahkan belum ke arah sana atau itu dengan sendirinya dari projo itu akan arahnya ke sini nih. Xaverian arahnya ke sini nih. Oke. Kok cuma Kalau tadi dia oke dulu. Karena oke terus. Kalau perlu diketahui kan Romo Projo itu kan sebenarnya punyanya fokusnya kan untuk melayani keuskupan. Oke. Jadi kebutuhan-kebutuhan keuskupan itu biasanya paling tidak dipenuhi oleh Romo Projo. Romo Projo itu kayak PNS-nya keuskupan. Jadi dia yang negeri yang punya benar-benar kayak menetap di situ gitu loh. Tapi ditempatkan pada saat nanti ditempatkan atau maksudnya nih misalnya Frater Kristo kan sekarang belajar di Surabaya. Nanti mau balik ke Jakarta gitu bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena aku jadi mengikat di Surabaya terus. Oh ya. Surabaya. Nanti untuk berkarya di Surabaya dan. Iya. Iya. Nah
Itu prinsip pertamanya. Lalu yang kedua, kalau di seminariku, nggak tahu ya nanti seminari Frater Andika mungkin bisa jelaskan. Setiap tingkatan tuh kami sudah diperkenalkan ke berbagai macam jenjang pastoral. Kayak misalnya tingkat 1 kami diperkenalkan untuk kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, panti werda kayak gitu. Terus tingkat 2 kami lebih diperkenalkan ke BIA. Jadi pastoralnya lebih banyak ke BIA, ke anak-anak di paroki-paroki atau ke anak-anak di sekolah ngajar bina iman dan lain sebagainya itu. Lalu tingkat 3 kami lebih diperkenalkan ke lingkungan. Jadi pastoralnya kebanyakan di lingkungan. Jadi kami ke lingkungan, ikut doa lingkungan, pendalaman iman kayak gitu. Lalu tingkat 4 kayak aku ini, itu ngajar katekumen. Calon baptis. Paroki ya. Iya, lebih banyak fokusnya di paroki. Jadi ngajar calon baptis, bisa juga ngajar calon komuni pertama, bisa juga ngajar calon krisma. Gitu. Jadi 3 itu. Intinya mengajar ajaran-ajaran, maksudnya lebih banyak mengajar. Nah, lalu di tingkat 5 kami lebih banyak pastoral rintisan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kami berusaha untuk merintis membuat program ke tempat-tempat yang katakanlah belum punya program, kayak misalnya kami diutus ke rumah sakit misalnya. Apa nih yang bisa kami lakukan di rumah sakit Katolik misalnya kayak gitu. Terus di penjara. Apa nih yang bisa kami lakukan untuk para narapidana Katolik yang Katolik misalnya kayak gitu. Jadi kami dituntut untuk bisa berkreativitas. Lalu di tingkat 6 komisi. Wah, ini yang paling menantang. Kadang kami ditempatkan di komisi Komsos gini, Komsos Keuskupan tapi. Terus di komisi pendidikan. Terus kadang di tribunal. Tribunal tuh bagian-bagian hukum-hukum gereja gitu. Jadi kami berusaha untuk mengenal lalu merasakan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurutku dengan adanya jenjang ini secara tidak langsung kami diperkenalkan untuk semua aspek semua. Jadi kamu mau masuk apa, mau tertarik di mana nanti akan tergantung pastoralmu gitu. Gitu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya lebih tertarik ke BIA. Lebih serak BIA dan keluarga sebenarnya. Ya, baru mau saya ajak ke Komsos. Dari awal Frater Christo sudah favoritin aku. Berarti kira dia udah masuk BIA. Beda ya Bu. Mungkin Frater Andika. Kalau aku lebih tertarik ke BIA itu sih. Beda ketika dia panggil ibu begini kan, SKK yang keluar. Tapi bagus ya, maksudnya aktivitasnya itu tadi ya, maksudnya pastoralnya dengan berjenjang dengan tema-tema dan ini ya. Sangat menarik ya. Menarik banget. Sayang aku nggak bisa ya. Maksudnya. Nggak bisa masuk seminari. Kalau Frater Andika? Kalau di tempatku kurang lebih sama Frater Christo juga, kami diberi jenjang. Kalau di Frater Christo tingkat 1 udah mulai ya. Nah, kalau di kami tingkat 2 baru mulai pastoral. Di ngajar SD, lalu tingkat 3 kami diberi tugas untuk mendampingi komunitas-komunitas SMA. Jadi kalau di Jogja tuh sering kali ada anak-anak SMA itu punya komunitas, misalkan yang anak-anak Katolik tapi sekolah negeri. Nah, itu mereka punya komunitas, kita dampingin di situ. Atau misalkan anak-anak Katolik sekolah Jogja bagian mana? Nah, ini kita di situ dampingi. Lalu ngajar agama kah? Ngajar agama, bener. Ngajar agama. Di SD kami ngajar agama. Kalau matematika takut muridnya. Tadi sudah tak kasih bocoran itu. Nih, suruh kasih integral aja ditanya. Ada ibu guruku mau. Ada Pip. Ibu guru Pip. Ditanya, kasih bocoran dong. Takut tanya jangan susah-susah, dia bilang gitu. Enggak, tak kasih tak screenshot kan, ini aja deh belajarin, suruh ngajarin integral diferensial. Kita apaan tuh? Belum tahu Dewi Matematika. Angka adalah teman. Nah, terus Frater Andika sekarang favoritnya atau ininya? Kalau aku sampai sekarang sih tertarik sama ya ngajar di SD itu sih tertarik ya. Tapi kalau bicara tentang bidang pelayanan aku lebih ke pastor paroki ya. Kalau misalkan dalam pertanyaan itu, karena menurutku di paroki kita bisa lebih banyak banget sih ya. Enggak lebih juga ya, kita bisa belajar banyak banget di situ dan ketemu dengan umat. Jadi menurutku sih di paroki ya kompleks juga ya. Udah kita belajar ngajar juga ada, ketemu umat juga ada, mimpin juga ada, dan lebih tertarik ke sana sih gitu. Gitu. Sip. Nah, luar biasa. Nggak berasa ya kita ngobrol ya.
Belum, masih ini dong. Kita minta, mungkin kan sudah cukup mengenal Paroki Bintaro, Paroki Matius. Nah, ada pesan-pesan khusus mungkin buat OMK, buat adik-adik. Biar atau buat orang tua. Oke. Biar podcast ini ada isinya sedikit Ada gitu. Kesimpulan akhir itu Kesimpulan harus akhir. berbobot Gak gitu. cuma Bener. Ya berarti teriak-teriak. sampai ditulis Ramos sedang istirahat. Oke. Karena kita syutingnya ini tengah malam. Iya. Kalau Bapak Ibu lihat. Iya, oke baik. Mungkin pesan dari Andika dulu. Kan dari kamu dulu ya. Oke, siap-siap. Kamu dulu, kan udah nyiapin tadi. Listnya mana listnya? Dikeluarin. Oh, enggak ada. Nggak ada ya kamu? Saya minum dulu deh. Emang ada isinya, Mas? Enggak, ini properti. Asik. Kalian kan lama. Gimik aja, gimik. Ayo dik. Dulu. Kamu dulu aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau mungkin saya mau berpesan untuk pertama untuk teman-teman muda ya, teman-teman OMK yang mungkin lagi bingung, gundah gulana, mungkin merasa punya panggilan tapi nggak didukung, atau mungkin lagi bingung ini panggilanku untuk jadi romo atau enggak dan lain sebagainya ya. Kalau pesan dari saya, ikuti kata hatimu sih. Kalau memang kamu pengen jadi romo, pasti Tuhan akan memberikan jalan gitu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, entah itu orang tua dan lain sebagainya, karena saya yakin orang tuamu pun pasti pada saatnya akan memberikan izin dan restu, asalkan kamu sungguh-sungguh memang menunjukkan niat dan semangat untuk menjadi seorang imam gitu. Jadi jangan ragu, jangan lalu kalau pengen jadi romo terus orang tuanya nggak ngizinin terus mundur gitu ya, mundur pelan-pelan lalu meninggalkan panggilannya. Kalau menurutku itu bukan sesuatu hal yang bijak. Jadi tetap terus ikuti kata hatimu. Kalau kata hatimu memang pengen jadi romo ya teruskan gitu loh. Terus mungkin kalau untuk para orang tua ya mungkin harus lebih melihat lagi ini sih, keinginan anaknya gitu. Jangan toh lalu mendoakan Tuhan pilihlah anaknya bukan jangan anakku kayak gitu kan, kadang doanya kayak gitu ya. Pilih anaknya jangan anakku gitu ya. Enggak. Jadi tetap harus kalau memang ada anak dari bapak ibu yang pengen jadi romo, jadi suster ya tetap didukung gitu. Nah, karena dukungan dari orang tua tuh jujur memang sangat dibutuhkan sih. Pasti. Tentu kalau kita melangkah tanpa dukungan orang tua akan terasa sangat berat gitu. Pasti akan mikirnya rumah terus. Di mana orang tuaku ya masih mendukung atau belum ya kayak gitu kan. Jadi ya saya mungkin pesanku untuk para orang tua ya tetap didukung anaknya dan lain sebagainya itu. Ya mungkin itu sih pesan yang bisa disampaikan untuk Luar biasa. umat Matius yang terkasih. Keren. Bijak sekali. Udah ngantuk. Lu udah ngantuk. Enggak Lu dong. gila kebiasaan di seminar jam 10 Ini baru tidur jam ya. berapa? Ya, ini baru sarapan. Sarapan. Ayo. Pesan Pesan Andika, pesan pesannya. dari aku sama. Sungguh kreatif sekali. Kita tutup podcastnya. Singkat, padat, sama. Untuk teman-teman muda, semangat deh. Semangat, pokoknya ikutin kata hati teman-teman. Carilah lagi di masa pencarian ini, carilah kira-kira apa yang mau aku pilih dan jangan minder, percaya sama diri sendiri. Betul. Percaya sama pilihan teman-teman, pilihan kalian karena nanti yang menjalani pilihan itu kan teman-teman, bukan orang lain. Maka percayalah, berani untuk memutuskan mau pilih mau jadi romo ya sama baiknya, jadi kepala keluarga juga sangat-sangat baik, jadi orang tua juga sangat-sangat baik. Jadi silakan pilihlah. Kalau mau milih tutup kuping kanan, tutup kuping kiri, biar tidak mendengar omongan orang lain. Bukalah hati biar Tuhan yang menghampiri. Demikian sesi rohani pagi kita. Itu untuk teman-teman muda. Pokoknya jangan minder, jangan membanding-bandingkan. Berani melangkah. Berani melangkah. Dan untuk para orang tua, sapalah anak kalian. Selamat pagi. Ya. Untuk para orang tua, bapak ibu, berilah kepercayaan gitu ya. Penting loh itu, aku menurutku penting sih orang tua. Berilah kepercayaan kepada anak, terserah memilih mereka jalan seperti apa, kita dukung dan juga tetap mengarahkan. Lalu juga untuk
umat Paroki Bintaro berhubung ini gereja sudah normal ya. PPKM Oh sudah iya. Ya. PPKM sudah dicabut ya kemarin ya, sudah dicabut terus vaksin juga sudah semakin ini, kita semakin sehat. Ayo. Terus bersemangat dalam hidup menggereja ya. Aktif lagi gitu ya. Karena dulu menurutku Paroki Bintaro aktif banget sih. Dari kecil apa yang Pia sampai Miss Dinar sampai apa selalu aktif dan selalu ada kegiatan. Iya. Maka ayo kita bareng-bareng bersemangat kembali Iya. lagi ke gereja. Menurutku juga penting ya itu ya. Untuk Membangun kembali- bahwa ya mungkin bisa online lebih enak. Bisa disambi mungkin ya. bisa Tetapi- celana pendek. bisa. Tetapi Bangun pernah tidur langsung Bangun tidur udah langsung. di gereja. Nah, ya kan enak banget kan. Tapi pernahkah kita tuh merindu akan menyambut tubuh Kristus yang benar-benar bisa kita terima gitu. Jadi saya kira ya mungkin Bapak Ibu yang mungkin masih merasa nyaman Di rumah ya. di rumah ya, mungkin juga bisa ayo diajak keluarganya, anak-anaknya untuk kembali ke gereja. Mungkin anak-anaknya mungkin yang bisa mengajak orang tuanya juga nggak masalah ya. Betul. Ya. Ayo kita kembali Kak. ya. Iya nggak Kita apa-apa. Tapi Iya, udah iya. semakin penuh, Frat. Semakin penuh ya? Oke. Udah semakin Boleh. penuh ya, Jam luar 9 biasa. itu Bagus. udah Oke. penuh sekali. Wah dulu tuh kalau aku tugas PPA, wah jam 9 tuh sama Full ya? sampai full banget loh. Sampai Ricci ya waktu itu. Sampai segitu Oh, nggak sampai Ricci. Ya. Masih bisa melucu dia. Saya kira udah ngantuk. Masih bisa melucu. Padahal matanya udah merah tuh. Ini mata merah emang mode aja. Ya. Iya, jadi gitu. Tetap semangat ke gereja ya nggak? Semangat. Meskipun kita nggak ada di gereja, di seminari. Pokoknya tetap semangat. Gereja. Oke. Paroki Bintaro. Jaya, jaya, jaya. Salah dong, ini kan Paroki Bintaro Jaya Sampare dong. Oh iya. Oh, Bintaro. Paroki Matius. Bintaro. Ya, gitu, benar. Oh iya Jaya. Sebelah. Matius Pondok Karya, Pondok Pondok. Karya. Oh iya, betul. Berarti Paroki Bintaro, Pondok Karya. Iya, Pondok Karya. Oke, tadi pesan sponsor katanya kalian mau menyanyikan lagu. Ya kan biasa lagu Pia kan tahu, lagu Pia dengar aja. gitu. Oh iya. Nah, Satu Pesan Kristo. sponsor ya? kan Pia. Oh iya. Hai ada Tutang di. tung 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 tang ting ting. Ting 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 ting. Enggak, ini nyanyi beneran. Iya. Ini Dia kan cepet. ini musiknya. Oh iya. Tung tutang tung tung ting 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 ting. Nyanyi apa? Ting tang ting ting. Enggak jelas. Oke. Dengar dipanggil nama saya. Apa enggak? Oh. Haleluya. Haleluya. Gampang. Masa lu gak hafal? Lupa. Coba bisa Coba, serius coba. kayak ini durasi Aku ini tadi, durasi. aku tadi, aku Ya, tadi. boleh. Dan ini mungkin buat teman-teman muda, ya mungkin dia juga sering dinyanyi nama Gregorius Agung Paduan Suara ya. Kalau ku dengar panggilan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Lalu ku arungi samudra luas, berpegang pada kasih setiamu. Satu persatu waktu berlalu, silih berganti, hari berlari, ombak dan badai datang menghujam, menerpa batara karya doaku, angin dan taufan riuh menghembus, mengoyak tipisnya layar rasaku. Terima kasih. Terima kasih. Itu suaranya udah bagus-bagus, lain-lainnya baru. Aku
Aku udah nunggu, aku udah nahan di tengah-tengah, aku mau teriak. Tantan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah bercanda yang Kita yang salah. Kita yang banyak. Ya, mohon maaf kalau merugikan Komsos. Mohon maaf juga ya Bapak Ibu yang tidak nyaman. Terima kasih Terima semuanya, kasih semua. Kita Bapak ketemu Ibu. lagi ya. Mohon maaf sekali lagi kami cuma bercanda di sini dan semuanya mudah-mudahan terhibur dan berguna bagi kita semua. Ya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Luar biasa. Thank you. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Try to make ends meet, you're a slave to money, then you die. I take you down the only road I've ever been down. You know, the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mold. I am here in my mode, but I'm a million different people.